Let's pray and kita lanjutkan tema hari ini, bagaimana memimpin dari hidup yang berkelimpahan. Di tengah-tengah kekeringan, we can still be in abundance with Jesus. Alright? Bapak, kami berterima kasih untuk sore hari ini. Di hari Kamis jam 5 sore kami berterima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. I pray to God, hidup mereka tidak akan sama lagi. Karena sepanjang pandemi ini mereka live streaming mendengarkan pengajaran how to be with God every day, every time, every minute of the day, every moment. Dan kami berdoa hidup mereka akan pasti dimanapun mereka berada di 17.000 kepulauan di Indonesia, 36 provinsi, mereka hidup dari kelimpahan bersama Tuhan. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Amen. Anda siap dengan catatan dan Alkitab Anda? Oke, let's go, man. Kita masuk ke dalam memimpin dari kelimpahan. You know, Yesus berkata Yohanes 10 ayat 10, saya mau remind Anda, I come to give you life, even abundant life. Itu tidak ada relasinya sama sekali dengan berapa yen yang Anda kumpulkan, berapa dolar sudah Anda tuai sebagai investasi saham Anda, atau main forex dan sebagainya, atau main komoditas. But hidup kelimpahan artinya you start from the temple. Di mana hadirat Allah tidak pernah berkekurangan, tapi semakin deras, semakin kencang, bahkan semakin berkelimpahan. Sampai di Yeskiel 47 ayat 7 sampai ayat 12. Even that air yang deras keluar dari bait suci menjadi sungai yang lebar. Banyak orang bisa berenang dan ikan-ikan mulai hidup. Bahkan padang gurun berubah menjadi subur dan laut asin atau laut mati, the Dead Sea di bahasa Inggrisnya, atau laut asin bahasa Indonesianya, dari keasinan 35% kadar garam yang normalnya 3,5% saja, ternyata menjadi air tawar atau fresh water, di mana flora fauna menjadi indah, berkelimpahan. Ikan berkeriapan dan pukat-pukat lagi memenuhi kiri kanan daripada tebing sungai. And everybody is not lacking anything. So where there is abundance of grace, abundance of the presence of God, abundance of God with us, Anda akan melihat yang mati dan kering akan menjadi hidup dan hidup berkelimpahan. You got it? So kita mulai dari firman Allah Matius 6 ayat 33, bahwa pemimpin yang memimpin dari hidup yang berkelimpahan dengan Tuhan, mereka selalu memulai dahulu apapun yang mereka akan lakukan. Once they open their eyes, pergi ke tempat yang solitude, ke tempat yang sunyi, silence, to be able to be still with God, untuk contemplative prayer. Saya baru tahu bahwa contemplative itu dari bahasa Latin loh. Dari kata con artinya being. Templative artinya lokasi dengan tempat tinggal, the dwelling place. Jadi being in the dwelling place of God, itu yang Daud katakan di Mazmur 27 ayat 4. One thing I desire. Satu hal aku rindukan, menikmati dan berdiam di bait Allah. Alamatnya Daud selalu adalah bait sucinya Allah. Dan menikmati keindahannya dan menikmati kemurahannya. Anda bisa nyanyikan lagu itu. Nah, di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau pakai dari The Passion Translation Bible untuk Matius 6:33, sebab sudah di breakdown arti daripada Matius 6:33 yang ada dalam bahasa Indonesia. Di the TPT version of the Bible, how do you face your Dead Sea? Bagaimana Anda menghadapi suasana kondisi laut mati Anda, where everything is just dead, no life gitu lah ya. Hubungan juga kaku, mati, cuek, dingin. Pekerjaan Tuhan juga gak ada hadirat Tuhan. All of this thing. Okay? Matius 6:33, the Passion Translation Bible. So above all, constantly chase after the realm of God's kingdom. Saya senang banget loh mendengar The Passion Translation Bible ini. Dengan kata lain dia ngomong seperti ini. When you go through dryness and deadness in your life. Kalau Anda melalui kehidupan rohani yang kering dan mati. Remember this. Jangan Anda mengatur
padang gurunmu, dan jangan Anda ngatur tempat yang mati itu dengan lupakan bait Allah. Justru first seek the kingdom of God. First seek. Okay? Sebab kalau Anda pertama-tama mencari bait sucinya Allah, and then abide in the realities of God. Kemudian tinggal menetap di dalam realitanya bahwa Allah itu beserta kita. Dia itu Immanuel. Okay? He's not in heaven but he's with us. Okay? Badan fisik ada di surga tapi rohnya, nyawanya ada di kita. Okay? Because kita adalah bait Allah. Now listen to this. Waktu Anda berdiam di dalam realitanya Allah, bahwa Allah itu beserta kita, He's Immanuel, maka roh Allah akan mengalir keluar dari dalam Anda, melalui Anda, membawa kehidupan kekal yang berkelimpahan, yang adalah the God's kingdom life. Makanya sekarang saya ngerti sekali loh, when you do solitude silence, you actually living out the kingdom realm. Anda lagi hidup di dalam atmosfer alam rohnya kerajaan surga. Karena di Roma 14:17 dikatakan bahwa kerajaan surga bukan mengenai makanan dan minuman, sekalipun saya nggak menolak makanan enak dan minuman enak, okay? Tetapi kerajaan surga itu mengenai damai sejahtera, nuansanya, atmosfernya. So the kingdom of God kalau hadir, the atmosphere change. There will be joy, there will be peace, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Berarti siapa yang membawa kerajaan surga ke bumi? Dan bagaimana kita tahu kita sudah ada di kerajaan surga dan menerima kerajaan itu? There is joy, there is peace, and there is righteousness in the Holy Spirit. Nah, itu baru terjadi atmosfer kerajaan surga tuh di rumah tangga Anda, di hidup Anda pribadi, when you go back to the temple. Namun, setelah Anda constantly chase after the realm of God's kingdom and its righteousness that proceeds from Him, berarti Anda gak bisa pisah dari memandang Tuhan. Anda gak bisa berpisah dari memandang wajah Dia. Right? Lihat ini efeknya. Dan all these less important things itu item, barang. All these less important things. Karena things itu barang, sifatnya benda. Berarti material stuff ya. Like new gadget, like new dress, makanan, minuman, apa yang kau pakai, apa yang kau minum, apa yang kau coba. Itu less important. It's perlu dipakai. Tetapi kepentingannya tuh tidak sama dengan pertama-tama terus mengejar atmosfer kerajaan surga. Okay? And all these less important thing will be given to you abundantly. Jadi kalau Anda pikir 1 lumpia cukup, nanti terimanya 10 lumpia. Kalau kepingin dapat satu tahu pong goreng, dapatnya 10 tahu pong. Itu takaran Tuhan. All those less important thing, you know what I mean? Okay? Nah, tapi itu kalau Anda mau dapat lumpia Semarang gitu ya yang sedap, and risoles mayo with smoked beef, and all the tahu pong, you know, for our lovely sister in Lampung, and all the beautiful coffee in kelimpahan ukurannya. Seek first the kingdom of God. Karena kita tuh selalu khawatir kayak mami saya. Kalau udah lihat suplai makanan anak kesukaan anaknya ini kurang, langsung dia tanya pembantu semua. Sudah disiapin belum? Loh kok kurang bahannya? Jadi mau disiapin gak bisa? Ya cepetan beli sebelum dia bangun, nanti marah, bingung. See, people are khawatir over stuff, you know. That's why they're stuffy. Oke, padahal yang mami saya perlu lakukan simple. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Nanti all those stuff akan abundantly added. Nah, di NIV version, saya mesti quote di situ. Kenapa? Karena kata-kata bahasa Inggrisnya, kalau di TPT version dikatakan chase constantly the realm of the God's kingdom. Okay? Itu hadirat Allah, itu Roh Kudus. Tetapi di NIV dikatakan seek first. So first itu adalah priority. Okay? Prime. Optimus Prime. Primer saudara-saudara yang pertama. Okay? Yang primer dulu. Now if you seek first, maka
Anda akan mencari kerajaan surga dulu dan kebenarannya Allah, and all those things will be given to you as well. Saya suka kata as well. Ya, yang gitu-gitu ya juga akan ditambah. Jadi nadanya agak beda. Tapi yang nada yang gigih, yang tinggi, yang emosinya tinggi, itu adalah seek first the kingdom of God and His righteousness. That is, penekanannya ada di situ. Nah, bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin yang memimpin dari padang gurun dan laut mati? What happened if you going through wilderness time? What happened if you going through Dead Sea? Di mana rohanimu kayaknya mati dan gak kemana-mana mentok. Okay? Di mana Anda merasa kekeringan, Anda gak ada gairah sama sekali. Waduh, kalau ini saya ya sebagai gembala, Indri masa jadul. Indri jadul, caranya begini, okay? Pada waktu Indri masih jadul, sebelum ngerti solitude and silence, saya akan solve this condition. I'll make sure that vision and mission is really alive. Okay? Saya bukan singa dari suku Yehuda di dalam saya, sampai saya singa jadi betina, saudara. Dan menakutkan banyak orang sekali. Because I want to make sure, don't you dare to die, man. Rise up. Okay? Semua pemimpin saya dudukin, man. And I make sure they are still casting vision. I make sure when they talk to me alive. Rise and shine for thy light has come. Gak ada ayat yang membangkit-bangkit tuh yang gak disebutin saya. Saya jejerin, man. And mereka they're not getting energized. They're not getting sangat menjadi vibrant, energized. You know what happened to them? They almost half dead, man. Mereka semakin drain, semakin loss of energy. Semakin mereka feel drain and lost energy, semakin saya plototin, man. That's what happened. Kalau kita sudah tidak aware of our condition. Kita nggak bisa kalau situasi itu udah mati, terus kita fokusnya ke solving problem. And that's our inclination tuh begitu. Dan kita nggak bisa ngomong dong kalau kita nggak pernah ngalami ini. You know, I forgot that kalau sampai kondisi gereja itu kering, mengkingking, dan sudah mati. Ya sebetulnya yang salah kan pemimpin dong. Dulu enggak loh, gue malah pompain semua satu persatu, you know. Okay? Mereka udah kayak combustion, burn out, man. Okay? So, kita mau coba ada inspiration. Kita mau ada refreshment. Kita mau ada energi kembali. Musiknya diganti, lagunya diganti. Okay? Semakin kayak drum roll. Padahal udah mati semua. Ada refreshment, ada energy, ada strategic vision. Kita terus mau bagikan itu. Even though mereka udah kering dan mati loh sebetulnya. They're tired actually. Nah, kalau kita paksakan seperti ini ngomong dari pengalaman. Jadi kalau ada bapak ibu adalah hamba Tuhan, please di masa pandemi COVID-19, jemaat Anda sudah sedang perang sendiri tanpa harus berkumpul di gedung ibadah apa tidak, online atau offline atau 50-50, kelahiran ganjil atau genap yang boleh masuk di gedung ibadah, udah deh ya. Kasihan loh, mereka tuh lagi stres, ekonomi drop, pemasukan mereka juga drop, bahkan ada bisnis yang katanya istilahnya sunset business, bukan sunrise. Tapi kalau ketemu sama leader kayak Indri Gotama Jadul, semuanya rise, nggak ada yang set, everybody is rise, man. Selama ada matahari atau ada sinar di ruangan itu nyala is working hour, okay? So you know, what happened is that kita kok selalu maunya menjadi, kita kok jadi fokus ke pekerjaan Tuhan rather than being with God. Okay? Kok kita mau memanage problem secara lokal. Ini apa, Imam? Kita saya jadi jago micromanage. Okay? Saya kayak gurita, you know, tentakelnya tuh ada mata semua tuh. Ceng. Dan kita katakan diri saya adalah multitasking. Okay, and I don't even sensitive. Saya nggak sensitive enough bahwa rakyatnya Tuhan itu dombanya sudah setengah mati. Namanya aja kondisi laut mati kok. Okay, perspektif saya picik sekali, dangkal sekali. So menarik pelajaran ini dari pengalaman pribadi saya. And yang dikelilingin saya hari ini mereka survivor. They are the survivor of the deadness.
gaya kepemimpinan mematikan, the kondisi mati, and they are resurrected back by the grace of God. Oke, karena kita dulu kerjanya frantically trying to work out to solve the problem yang ada di depan kita. Jadi tujuannya, niatnya sih, approach-nya sih baik sebetulnya, dari hati yang tulus gitu loh. Tapi sebetulnya the problem with me, dan ini yang diutarakan si kompadre saya, si Pastor Evelyn itu, kira-kira 6 tahun yang lalu, oke. And the problem lies not in my intention. Intention is good. Dari mati kering menjadi hidup kembali, segar, you know. There's nothing wrong with that intention. Ya dong, dari gelap terbitnya terang. Gitu kan ya? Mati hidup, kan begitu. Bagus dong. But my approach was so stinking bad. Pendekatan saya betul-betul buruk. Membuat orang lebih capek, lebih lesu, lebih overwhelmed daripada bangkit dan hidup kembali dalam suasana yang sehat. Bahkan kondisi jemaat yang sudah kering, kerontang dan setengah mati, kita mau dekor gedungnya. Pakai asap, pakai lampu yang berkelap-kelip. Jadi kita bikin jadi nice and looking trendy. Well, you know what? Kalau kita kembali kepada Tuhan, that's not what God wants to do. You know, when we focus on what we want to do to make it look better, padahal kondisi rohani yang sudah melempem, udah mati dan kering, itu kan butuh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, butuh Roh Kudus hadir, the quickening spirit, nggak butuh lampu, nggak butuh asap, saudara-saudara, betul nggak? Nah, so apa sih yang sebenarnya terjadi? We paying attention to areas that need healing. Okay? Kita menjadi jack of all trade. We become Jehovah Rofidak. Semuanya mau diberesin sendiri. Semuanya situasi yang buruk mau diperbaiki. Kondisi kering akan dibikin hidup kembali dengan cara-cara yang keluarin uang semua. So what do we do? Ini pemimpin yang tidak cari dulu kerajaan Allah. We pay attention to areas need healing. Kita pay attention to areas that are dry, that need refreshment. Ke daerah-daerah yang kering. Kita pay attention to dead areas that need new life. Apa undang hamba Tuhan, tamu, nubuat, nabi-nabi diundang, KKR, penginjil, semuanya dipompa, semua jemaatnya Tuhan itu ya. And we pay attention on the barren area, daerah-daerah yang sudah mati, yang sudah mandul, yang gak berbuah-buah. Kemudian bagaimana bikin supaya fruitful, you know what I mean? All this thing kita spend 24 hours just on that. Sampai sakit mak, you know. Sampai rambut tuh dari lurus jadi keriting loh. Bukan berombak saudara. Lain ya kalau sampai di roll pakai besi itu lain. Itu berombak-ombak. Kalau ini keriting. Kusut saudara. Kayak orang kesetrum gak bakar you know. Kena berapa 2000 voltase gitu loh. Because we are thinking, kita tegang. Yang semua tim kita ikut-ikutin ajak. Ayo tegang bersama-sama. Enak aja misalnya gue sendiri yang tegang you know. And nothing but we are fuming gas. Yang keluar itu gas, asap. Ya, hitam, abu-abu, ya, membakar kiri dan kanan, bau gosong kiri kanan saya, right? Because we pay attention to areas that need healing, areas that are dry, need refreshment, area yang mati, yang butuh kehidupan baru, yang mandul, supaya bagaimana ya bikinnya supaya itu menjadi hidup kembali. Okay, you can see it on the screen, beautiful painting deh, colorful. Antara laut yang jernih hijau dengan pasir dan gunung batu yang isinya pasir semua tuh. Okay, that's how you look like. Udah kering, udah mati, pada sakit dong. Yang kita fokusin tuh nyembuhin sakit gimana? Yang kita fokusin tuh daerah-daerah yang kering tuh butuh disegarkan kembali gimana tuh? Mau diapain tuh? You know? Bagian yang udah mati harus ditubin, panggil KKR, yuk kesembuhan ilahi, kuasa kebangkitan, yang mati bangkit, you know, all that scripture coming out. Kemudian daerah yang mandul, barren tuh mandul, menjadi bagaimana kita subur kembali supaya makmur dan berbuah. Okay? Nah hasilnya apa kalau Anda hidup seperti ini? What is the result? Okay? The result are, lihat ini, saya yakin loh banyak orang akan berkata di musim pandemi ini ya dengan gereja online, work from home, school from home. Sekolah masih belum boleh loh di Indonesia. Sama sekali, di Jakarta especially. Okay? I don't know for how long these little kiddies, you know, anak-anak PAUD TK ini akan di rumah terus loh.
Result dari paying attention to the problem, ke micromanage. Itu tentakel gurita itu kemana-mana segala macam, kesembuhan ilahi, ekonomi, rohani yang bantat, tidak ada karakter yang buruk. Everything mau diatur semuanya. You are busy. Joyce Meyer membuat satu judul dari pengajaran dia, busyness or fruitfulness, kesibukan atau panen buah-buahan. Anger, gak mungkin dah, marah gak keluar. Ansietas, saya suka sekali ini terjemahannya bahasa Indonesia. Anxiety itu ansietas. Saya belajar dokter loh. Panic man. Saya baru ketemu orang yang ngalami, baru mendarat di Indonesia. Panic attack, belum pandemi, dia udah panic attack. Setelah pandemi kalau di Indonesia kayak apa ya? Panic attack, tapi ada jawaban loh. Aku mendengarkan orang solitude silence sembuh dari panic attack. Tada! Kemudian stres, kemudian high tension. Nah itu pasti alat untuk cek tekanan darah tersedia terus tuh. Ya. Busyness, anger, anxiety, panic, stress, high tension. Sebetulnya mereka ini orang-orang yang selalu bertanya kayak gini. Question dari orang-orang yang tidak lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. The first question they ask is, what must we do? Apa yang mesti kita buat? Apa yang kita mesti lakukan? Selalu we do. Kayak Tuhan butuh ditolong kita aja. Bukan what is God saying to us. Kita nggak fokus ke what God is saying to us. But what we do, we forget to pay attention to the contemplative life. Kalau udah sampai ke bait suci, Anda fokus kepada hidup kontemplatif. Kon artinya berdiam bersama, berhenti bersama. Tem artinya tempat, lokasi, tempat tinggal. Jadi berdiam bersama di tempat tinggalnya Tuhan. So Anda lihat di screen Anda, result daripada orang yang pay attention kepada kekeringan, yang penuh kesembuhan dan bla bla bla. Dan Anda lihat ciri-cirinya sehari-hari. Busy, gak seksi, repot, marah, ansietas, panik, stres, high tension. Selalu kalau rapat tuh kita mesti gimana nih? Kita mesti gimana? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang kita mesti lakukan? Kata LAKU tuh keluar terus tuh. Lakukan gitu. But look at the leader yang fokus kejar kerajaan surga lebih dulu. They will not forget to pay attention to the contemplative life. Orang yang kayak gini tidak nanya what must we do. Mereka akan berkata, let's slow down to be with Jesus. Let's slow down. Saya tarik napas sebentar because I want you to slow down. And take time to be with Jesus. Seperti saya bagikan kepada jemaat kami, Anda tipe pemimpin yang memimpin secara mekanikal atau secara relasional. Kalau mekanikal, Anda lihat Allah itu sebagai pribadi God in demand. Anda cuma submit coretan kertas Anda, isinya checklist Anda. Spiritual checklist. Aku butuh ini karena itu aku datang padamu. Aku butuh bantuanmu. But kamu gak akan datang kepada dia. Because karena siapa Allah pribadinya itu seperti apa. Because you love him. Nah, so people who forget to pay attention to the contemplative life. Kalau orang yang lupa memberi perhatian. Itu kata pay attention itu udah menjadi vocab Anda deh. Kalau udah masuk solitude silence. Dan contemplative life is no negotiable. Yaitu slow down to be with Jesus. Nah, Anda akan lupa untuk melihat bait suci. So don't forget to see the temple. Karena si Nabi Yesaya bolak-balik 3-4 kali disuruh kembali ke bait suci. Dan dari tempat itu, dari air yang sedikit tiba-tiba jadi deras, jadi kencang, jadi sungai. Tapi selalu perspektifnya dia mesti lihat dari bait suci. Dan dia lihat efeknya air itu sampai ke padang gurun, merubah padang gurun jadi hutan, kebun buah-buahan,
hutan kebun buah-buahan. Baca dong Yesaya 40 dan Yesaya 44. Dan merubah air asin jadi air tawar. Gak ada, dari garam muncul ikan-ikan. So lihat di Yehezkiel 47 ayat yang ke-6. Now he asked me, son of man, do you see this? And then he led me back to the bank of the river. Son of man, do you see it? Apa yang Anda lihat menentukan apa yang akan Anda lakukan. Apakah Anda melakukan kehendak Tuhan apa tidak? Okay. Dan Anda akan berada di mana hadirat Allah itu berada. That's why he went back to the river bank. Nah, di sini kita belajar bahwa orang yang tidak kembali ke bait Allah, kembali kepada bait suci Tuhan. Orang-orang ini sebetulnya nggak mau slow down kan. Maunya mau cepet beresin masalah yang Tuhan sendiri saja yang bisa beresin sebetulnya. Tapi kok nggak sadar itu? Because they lack of God awareness and they lack of self awareness. Mereka kurang kesadaran akan Tuhannya dan kurang kesadaran kondisi dirinya. Kalau dikasih tahu sama orang marah-marah loh. Oke. Nah, so what is going on? Bagaimana Anda bisa lack of God awareness and lack of self awareness? Intinya seperti ini. Anda orang yang benci untuk menanti Tuhan, untuk dengerin Tuhan ngomong sama Anda. You know Elia, Nabi Elia di Gunung Horeb setelah Uber mau dibunuh sama Isabel, pesannya diterima melalui utusan Isabel. Man, he ran 40 days man dengan makanan malaikat. Untuk dia bisa tahu Tuhan hadir dan kemudian diam untuk mendengar Tuhan ngomong. Dia mesti melalui proses loh. Dari takut, depresi, stres, mau mati, ngumpet di gua, pindah naik lagi ke puncak gunung, ketemunya angin badai, api, gempa bumi, and dia bisa tahu loh, God is not there. Tapi tiba-tiba seperti angin sepoi basah, God is there. How does he know? And langsung dia tutup dirinya, and dia concern, dia diam untuk mendengar. People who loathe, bahasa Inggrisnya bagus deh, who loathe to listen, to sense the further dimension of what it is that we are confronting. Dan benci untuk mendengar, benci untuk merasakan di tempat sembunyinya Allah. Pada waktu dikonfrontasi dengan problem yang dihadapi dengan kematian itu. They will do something of their own accord. Mereka akan lakukan apa yang mereka mau sendiri. Bukannya mereka hidup dan melayani kondisi jemaat Tuhan itu dari sumber hadirat Allah. Hadirat Allah itu selalu at work. Filipi 2 ayat 12-13. When the presence of God is there, pasti Allah kerja. Okay? Dari mana semua kelimpahan itu mengalir dan dari mana Tuhan itu akan menghidupkan yang mati? Kita kerja sendiri. Dan saya dengar dari Parker Palmer dari buku EHS-nya Peter Scazzero. Kalau orang terus melakukan kerja keras tanpa menunggu dan minta perspektifnya Tuhan, dengan hadirat Tuhan menyertai, mereka melakukan kekerasan kepada jiwanya dia, kepada batinnya sendiri. They do violent work for their inner man, malah merusak. So, apa sih itu sadar Tuhan dan sadar diri itu apa sih? Sadar Tuhan itu the first thing you do waktu Anda notice, aduh kok rohaninya pada mati ya. Kok pemimpin-pemimpin saya kok pada stres, kok pada depresi, kok pada capek, kok pada slow respon. Kenapa ya? Are they praying? How are they with God? You know, waktu ditanya mereka lesu jawabannya. Ya saya udah nggak ada waktu lagi sama Tuhan. Journaling juga udah gak ada, baca Alkitab juga udah terburu-buru bacanya. When that is happening, itu lampu merah saudara. Sebagai gembala senior itu lampu merah. Nah kalau mereka bisa ngomong kayak gitu dan ngomongnya santai gitu loh. Itu ngomong karena lapor, karena jawab. Bukan karena ada self awareness. Dimana mereka sendiri gak usah lapor ke pemimpinnya. Langsung berkata, you know what? Anda bisa ngomong sama pemimpinmu. Saya udah kurang nih self awareness saya. I don't know that I was snappy, I was sharp, cara ngomongnya tuh pendek-pendek, judes, seperlunya, sambil lalu. Aku gak sadar. Sampai jemaatku, memberku ngomong seperti itu.
Then I was like, am I like that? Nah itu orang lain nolong Anda. Makanya butuh support system juga kalau Anda mau rendah hati ya. Cukup rendah hati mendengarnya. What's wrong with you? Okay. Nah kalau Anda udah mulai ke situ berarti Anda mulai ada self awareness. That's why Anda akan seek first the kingdom. Okay. Kalau sampai kena masalah dan musim kekeringan dan kematiannya lama banget, Anda juga diam. Stay in the quiet place by yourself. Okay. Di mana Anda berkata, Tuhan, apa sih yang sedang kita alami? Are you involved in anything of this? Ini setan kerja atau memang kau izinkan kita lalui, kita sedang ngalami? If kita harus ngalami ini semua, will you please tell me so that I can prepare myself, please? Nah, orang yang tidak punya self awareness dan God awareness itu namanya King Saul. Ini Kristen satu-satunya yang tidak sama sekali punya kesadaran diri. Kasar, ngamuk, minder, insecure, iri, terancam orang lain tuh lebih populer daripada dia. Padahal kerjanya juga lebih benar. Waduh. Dan dia tuh mau bunuh orang dengan 3.000 pasukan Kopassusnya Israel. Itu nggak ada perhitungan, itu nggak bikin perhitungan tuh bukan karena dia nggak bisa bikin perhitungan. Memang nggak sadar diri. Dia udah lepas kontrol di luar penguasaan diri. You know? So King Saul is the Christian who had no awareness. Hatinya Saul itu penuh dengan kesombongan dan takut. He's full of pride and fear. So fearful of David. Bukannya karena Daud lebih berotot. Bukan, kan Daud lebih mungil. Pipinya kemerah-merahan tanpa blush on, you know. Udah bagus pipinya. Rambutnya juga gak usah ke salon. Dia keriting sendiri alamiah, you know. Cakep Daud itu. Imut-imut. Lihat dong si Saul. Tinggi, gagah. Apa tuh tricep, bicepsnya tuh muncul semua. Goyang dikit otot yang keluar men. Oke, dadanya 6 pack ya namanya, 6 pack. Kalau kita pakai Coca-Cola dimasukin pada pakai kaos gitu. Kalau ini berdiri langsung 6 pack. Keren. Penampilan nggak usah pakai branded jeans, udah jeans dia, udah keren gitu beneran ya. Makanya mungkin kalau Daud ditaruh di sebelahnya diketekin kali si Daud itu, you know, kepit langsung. Namun gede-gede keren tampangnya, Saul nggak kenal Tuhan. Sombongnya nggak keruan. Takut nggak dihormati rakyat. Kalau diurutin ngeri loh. Tapi kita jangan jelekin Saul. Are we aware of our condition? Selama kita penuh dengan egoistik, ya egois kita. Kalau Ken Blanchard nyingkat egois itu dengan ego, EGO. Itu akronim. Edging God out. Nyingkirin Tuhan keluar hidup kita. Nah kalau kita tuh micromanage, I can do this. Mati ya kondisinya, lesu ya, nyalain dong, pasang dong. Alat trendy yang terakhir, state of the art technology. Bikin auditoriumnya itu mengalahkan konsernya Britney Spears man. Okay? Mengalahkan konsernya semua, Taylor Swift tuh. You know? Gila tuh saya lihat Carrie Pet apa siapa itu Perry sama namanya Katy Perry. Waduh dia naik singa atau apaan tuh loh. Gede loh. Itu mechanical animal loh. Iya tuh bikinnya berapa ratus juta tuh. Right? Nah, do we need to be like that the church? Nah, we have the Lion of Judah, not mechanical lion. Right? Bagaimana membuat singa suku Yehuda dari ketiduran di dalam Anda mulai mengaum. Mulai mengaum kembali dan menyuarakan suara Tuhan. I'm alive. Rise up. Let's go. Dan Allah bangkit terserak musuh kita. Nah kita lihat di Daud. Saya tulis di sini pakai bahasa Inggris ya. King David is a man after God's own heart. Nah statement ini yang ngomong Allah sendiri loh. Yang ngomong bukan manusia. God himself. Kagum saya. Ini promosinya dari Tuhan langsung nih si Daud ini. Okay. Di Acts chapter 13 verse 22. Kisah Rasul 13 ayat 22.
After removing Saul, he made David their king. God did. Allah yang bikin Daud itu raja. 1 Tawari 10 ya, ayat yang ke-14. God made David king. Kalau Allah yang udah taruh kita menjadi raja, menjadi rasul, gembala, penginjil, no man can demote us. Nggak ada demosi. Kalau sampai di demosi ya Anda yang nggak ada panggilan artinya. Okay? That means your identity is not in who you are, but in what you do. Makanya ada post power syndrome. Okay? Lihat di Kisah Rasul 13 ayat 22. After removing Saul, he made David their king. 1 Tawari 10 ya. Saya tambahin ya, ayat 14. Dan Saul tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Bayangin, Saul matinya aja dia tancap pedangnya. Okay? Terus dia jatuhin diri atas pedangnya loh. Ngeri loh. Enak bujang yang bawa senjata, nacepin juga badannya. Isn't that crazy? Okay? Nah, tapi Tuhan berkata, Tuhan yang bunuh dia. Tuhan bikin skenarionya. Dan menyerahkan jabatan raja kepada Daud bin Isai. So, who made David king? God. Okay? Lanjut. After removing Saul, he made David their king, and God testified concerning him. Allah yang bersaksi mengenai Daud. I have found David son of Jesse, a man after my own heart. A man after my own heart. He will do everything I want him to do. He will do everything I want him to do. My God, ini jiplakan dari Tuhan. In the image and likeness of God. Powerful. Luar biasa. Daud adalah a leader who is living in the overflow of the living water. Dia hidup dari kelimpahan daripada air yang hidup. Nah, kalau Anda hidupnya kayak Daud, because of time saya mesti jump ini ya, nanti yang mengenai Saul sama Daud di daily feed aja, okay? Now, when you live like David, Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu seek God first and all its righteousness. Seek first the kingdom of God, itu Daud. Okay? Karena dia berkata, sebelum aku membangunkan fajar dengan puji-pujian. Fajar kan jam 4, jam 5 pagi kan saudara-saudara. Dia udah memuji Tuhan 7 times a day. So he is being with God daily. Now when you are seeking God daily, you are working with God. Anda lagi kerjasama sama Tuhan. You know the word waiting upon the Lord is so vitally important to understand. Menanti Tuhan. Physically di pandemi ini kita lagi dilatih menanti Tuhan loh. For the purpose of kita memberikan space bagi Tuhan dalam kehidupan kita yang biasanya kita ganti dengan kesibukan bagi Tuhan. Now Tuhan pribadinya kita kasih tempat. Nomor 2, we are allowing God to work in our soul. Mengerjakan dalam jiwa kita apa yang dia lihat di jiwa kita yang kotor-kotor, yang salah-salah, yang abnormal. Dia strip, dia sobek, dia tarik keluar. And dia gantikan dengan karakter dia, pribadinya dengan apa yang dia lihat harusnya ada di situ. Now, working with God adalah suatu proses progressive transformation. Ini namanya spiritual formation. Yang berupa progressive transformation. Anything progressive, go by timeline. Go by the pace of God. Nggak mungkin cepat, segera, saat ini. Nggak mungkin. Okay. So pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Anda semua sore hari ini adalah, apakah Anda sebagai pemimpin kan nggak usah jadi CEO, jadi gembala nggak usah. Pemimpin keluarga juga pemimpin, ya kan? Pemimpin sel juga pemimpin, kepala keluarga, ibu rumah tangga, right? Nah, apakah Anda sebagai pemimpin fokusnya itu kalau sedang dalam kondisi laut mati, apa-apa kering dan mati rohaninya, makanya KDRT lagi meningkat, itu udah bukti mati. Kasih Allahnya mati. Anda itu fokusnya di laut matinya, yang mati Anda fokusin, dan punya hanya sedikit kesadaran akan bait suci. Walaupun Anda aktif di Zoom, di komselmu, aktif di Zoom, di acara-acara khotbah, atau hadir di acara khotbah,
Okay. Atau Anda parkir, Anda sukanya sadar bait suci dan parkirnya di situ terus, nggak keluar-keluar. Oke, Anda parkir di bait suci dengan sedikit kesadaran akan laut mati. Totally Anda nggak peduli yang di laut mati mesti diapain. Nah ini ekstremitas ini. Satu fokusnya di laut matinya, di problemnya total. Yang satu fokusnya di hadirat Tuhan terus. Itu namanya egotistical. Ya, orang yang cinta Tuhan secara pribadi. Kayak orang Farisi, di compartmentalize. Cinta Tuhan, cinta kitab Taurat, cinta hukum Allah. Tapi benci orang berdosa, benci sesama. Oke? Atau di B, Matius 6 ayat 33b. Anda fokus kepada yang mau Tuhan tambahkan. Bayangin ya, kalau Anda kejar dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Nah kalau Anda micromanage, Anda fokus kepada laut matinya, Anda akan fokus yang kurang-kurang di laut mati, yang kurang-kurang di padang gurun, itu difokusin dulu tuh. Padahal Yesus berkata, tadi kita udah baca di awal, Matius 6 ayat 33, seek first the kingdom of God and all his righteousness, and all of that will be added unto you. Nah yang nambahin siapa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua segala itu akan ditambahkan kepadamu. Yang nambahin siapa? Akan ditambahkan kok. Tentu Allah yang nambahin. Nah kenapa kok kita fokus kerja di situ? Jadi kita mengambil tempatnya Tuhan dong. Like God need our help, you know. Emangnya Tuhan butuh pertolongan kita? Really? Do you think he needs our help? Okay. So Anda melihat di sini, tadi di Matius 6 ayat di padang gurun itu, di laut mati, you can check out the condition. Is he really first or not? Okay. Di Matius 6 ayat 33b, semua yang kita sungguh-sungguh perlukan untuk kehidupan dan pekerjaan kita akan ditambahkan kepadamu. Itu nggak langsung meludak-meludak kayak ikan lompat-lompat begitu loh. It will be progressively added. Tujuannya kenapa sih kok progresif, Pastor Indri? He's teaching you to trust him. Karena yang bikin Anda selamat jiwanya bukan apa yang Anda lakukan bagi Tuhan. But if you still believe in him, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena percaya. Okay? Nah lihat ini di B1 nih, saya masukin di sini. Anda akan mengalami yang namanya tes kesehatan kerohanian Anda. God will test your health. Okay? Anda melihat kehidupan yang Anda dan sekeliling Anda itu pada hancur kan, remuk. Dan gak ada yang pada gairah cari Tuhan tuh gak ada. But that's the condition that kita yang lihat sebagai pemimpin. Kemudian Anda cari restorasi. Gue bantuin orang ini kasih uang, kasih makan, you know. Dan supaya dia ada pembaruan. Karena kalau dia bisa makan lagi, dia bisa punya sesuatu yang cukup, pastikan dia ada kesegaran, you know. Kita bisa bantu, nothing wrong. Di tengah-tengah pandemi ini mau bantu orang yang nggak bisa makan, nggak ada nafkah, nggak karena kerjaannya stop sehingga mereka nggak makan. Sehari-hari Anda datengin mereka, no problem. You know, kita semuanya bisa turut mengulurkan tangan kita, but we may not be the one who is actually giving it out, you know. Kalau Anda nggak difoto lagi ngasih, nggak apa-apa. Okay, you can be the one who's cooking or providing the material. Okay, itu penting, but that's not the first. Anda akan diuji Tuhan abis-abisan deh di musim ini. Are you still putting Jesus the first or not? Atau pekerjaan sosialnya yang menjadi the first? B yang kedua, okay, tes kesehatan ini. So Anda lihat kondisi rohani yang kering. Terus Anda cari refreshment nih. Cari dong yang bikin penyegaran rohani. Okay, Anda cari pendeta-pendeta atau khotbah-khotbah yang cerah, motivasi, yang lucu-lucu bikin Anda ketawa, you know. Anda cari refreshment deh. Ya gak apa-apa, bisa aja. Tapi is that the first? Apakah itu yang pertama dan terdahulu yang mesti Anda kejar? Is it really? No, it's not. Jadi pemimpin yang memimpin dari kelimpahan, tanda-tandanya, ciri-cirinya, pasti akan mengejar dahulu, seek first his good reign in our life, pemerintahannya yang baik dan hidup dalam kehidupan kita, and our leadership role.
Dan dia akan make sure dia lihat peranan kepemimpinan kita gimana. Are we leading like Jesus or not? Are we leading like, Rick Warren ngomong seperti ini. The problem with many leaders. Kalau kita mau menjadi leader like Jesus, who lead like Jesus, ya. Jesus itu di Yohanes 13 dia tunjukin dulu. Karena di Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata, barang siapa mau yang jadi terpenting, dia mesti jadi pelayan dulu. And Jesus modelin ini, dia cuci kaki semua murid-muridnya. Kebanyakan orang mau memimpin seperti Yesus, they want the leader position, but they don't want to serve first. Servingnya gak mau. Mau posisinya aja. It won't work. Karena barang siapa mau jadi besar di kerajaan surga, first seek the kingdom. In the kingdom you are servant of everybody. Anda pelayan semua orang. Akibatnya Anda mempengaruhi. Karena leader itu pemimpin yang mempengaruhi. Pengaruhmu membesar sehingga banyak orang akan meniru Anda. Okay? So this seeking is the means by which a river of living water begins to flow. Nah, dengan Anda mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini bikin Anda menerima sungai-sungai kehidupan Tuhan. Ingat Yohanes 7 ayat 37-38. Kalau Anda percaya datang ke Yesus, dia akan beri Anda minum. Kalau Anda haus, dari dalam perut Anda, dari dalam hati Anda, keluar aliran-aliran air hidup. Allah kalau kerja selalu dari dalam keluar. Gak pernah dari luar ke dalam. Always from inside. Makanya gak bisa Anda menjadi pemimpin yang memimpin dalam kelimpahan. If you never become a reservoir. Anda gak pernah menjadi bendungan daripada sumber air hidup itu. And the only way Anda menjadi bendungan air hidup itu. If you have time to be with the Lord. Okay? Saya mau tambahkan ayat yang tidak ada di PowerPoint. Which I found last night that I'm happy that I want to bless you with. Coba kita lihat di Matius 6. Apakah Yesus mengajarkan dalam khotbah di bukit? Okay. Khotbah bahagia itu terdiri dari Matius 5, Matius 6, Matius 7. Not just Matius 5. Dan di Matius 6 dia ngajarin hal berpuasa. Kemudian diajarin hal berdoa. Okay. Now, hal kekhawatiran. Diajarin semuanya. Nah, di hal berdoa, coba Anda buka mata Anda deh. Is it teaching you solitude and silence or not? Lihat ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dia gak bilang kamar tidurmu loh. Kalau Anda lajang seperti saya, kamar tidur is no problem. My bedroom is my heaven. I'm alone dengan Tritunggal. Kita foursome, kita berempat. Him 3 with me, number 4. Jangan I'm number 1, they follow me. Enggak. 3 in 1 tuh sudah ada dulu. Okay? 3 pribadi dalam satu udah ada dulu. Saya ngekor, gabung ke komunitas Tuhan. So, you enter into your room, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Di mana Bapakmu? Tempat tersembunyi. In the secret place. Bahasa Inggrisnya. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, ia akan membalasnya kepadamu. Kalau bahasa Inggrisnya bagus sekali. Okay? In the English, it says, ini saya mau tutup dengan ini bagi Anda. I think this is just appropriate. Okay? Matthew 6. Thank you Lord for technology. Dan saya tidak gaptek. Enggak terlalu sih. Why am I reading Indonesian? But when you pray, go into your room and shut the door. Not shut the mouth, shut the door. And then shut your mouth. Gitu lah ya. Supaya Anda bisa berhenti berdiam. Pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Kalau pakai King James NIV, he will reward you publicly. Jadi orang itu bisa dipromosi Tuhan kalau setia di tempat secret. So let me pray for you. So you'll be faithful when nobody sees. Remember, you have one audience who's watching over you. Dia nonton Anda di tempat secret. Ngapain ya? Okay? So let me pray. Terima kasih Bapa.
Karena apa yang kami bagikan, ini betul-betul jalan-jalannya Tuhan. I pray semua yang mendengar teman-teman online kami. Juga jemaat terkasih dari jemaat kami Gereja Generasi Apostolik. Who are the team serving you Lord. May they become a leader that worth following Lord. Menjadi model teladan bagi banyak orang hari ini. Aku berdoa mereka tidak saja sibuk di pekerjaan Tuhan. But most of all, they seek first the kingdom of God and your righteousness. Dengan cara mereka berdoa masuk ke tempat sembunyi dan menemukan Allah yang di tempat sembunyi. Maka Allah yang tersembunyi akan melihat siapa yang tersembunyi itu dan memberikan upah di tempat umum. May all of them who work for the Lord today be rewarded by God. I pray in the name of Jesus. Amen. If you want to be going through the kelimpahan, get this book. Okay? What book do we have? Oh, saya baru tahu loh. Bukunya itu bagus sekali tuh. Dallas Willard, you know. The Spirit of the Discipline. Itu bagaimana berubah, saudara-saudara. Bagus sekali. And that book, you know. And emotionally healthy spirituality. Okay, ready? Anda udah hafalkan ya. Kita ketemu lagi hari Sabtu jam 12. Be ready. God bless you. Sampai ketemu hari Sabtu. God bless you everybody.